Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini, dua teks ini menjadi bacaan wajib buat saya yang saya akan pakai sebagai persiapan untuk seseorang dalam waktu namanya pendadaran persiapan terakhir. Seseorang itu mengaku percaya, menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab jika engkau mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka dua komponen sekaligus yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Mulut mengaku sesuatu yang diucapkan sehingga orang mendengar dan pengakuan itu dideklar di depan orang lain. Maka Tuhan akan mengakui kita di surga nanti. Tetapi kalau kita nggak mengakui Tuhan di depan orang lain, maka Tuhan tidak mengakui kita saatnya nanti. Yang berikutnya lagi, dengan pengakuan tadi dikatakan, dasarnya apa? Dari sini, dari hati kita. Apa? Percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi ini apa yang diyakini sesuatu yang sangat penting dan krusial. Kalau Yesus itu menderita dan mati, semua orang menderita dan mati. Apa yang membedakannya? Orang mati dan tidak bangkit lagi. Dan Kristus bangkit pada hari yang ketiga, terbukti dalam sejarah, terbukti yang tidak terelakkan dalam dukungan historis yang sangat ilmiah dan tidak terbantahkan sampai hari ini. Dan itu menjadi dasar dan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan yang diucapkan tadi. Maka dua-duanya harus lengkap. Bagian itu menjadi penting buat kita. Nah, sekarang berikutnya, setelah kita declare, setelah kita menyatakan iman kita, hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, maka janji berkatnya adalah kita diselamatkan. Maka kalau kemudian apa hubungan Yesus yang mati di salib dengan keselamatan kita? Itu seperti di satu ruangan dengan akses internet yang sangat kencang banget. Dan tinggal ditulis di situ. Username, namamu sendiri, passwordnya percaya. Maka waktu kita mengakses dengan username kita dan nama passwordnya percaya, maka kita bisa akses. Salib ribuan tahun yang lalu, dia punya daya menyelamatkan. Dan cara mengaksesnya adalah percaya. Dia punya daya yang menyelamatkan kita. Semoga kita boleh menghayati itu. Dan tambah satu lagi kecil. Kalau kita percaya dan yakin Yesus Tuhan, maka tempatkan Dia sungguh-sungguh sebagai Tuhan dalam diri kita. Tidak cuma diomong aja, tapi dalam seluruh pikiran, kehendak hati kita, dan dalam seluruh pengakuan hidup kita. Dialah Tuhan, Dialah pemilik, Dialah otoritas tertinggi dalam kehidupan alam semesta dan kita ada di dalamnya. Semoga kita menjalankan dan meyakini. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terus menopang, mengasihi setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.